Saudaraku, hari ini kita akan belajar sebuah tema, yaitu kehilangan dan mendapatkan. Beberapa minggu terakhir ini, kita sering mendengar kabar dari Indonesia khususnya ketika COVID-19 mengganas dengan Delta variannya. Hampir setiap hari kita mendengar ada yang sakit, ada yang masuk rumah sakit, ada yang di ICU, bahkan tidak sedikit yang meninggal dunia. Dan itu teman-teman dekat kita, teman sekelas, teman kuliah, alumni, teman gereja, dan family dari saudara-saudara kita di sini, dan juga keluarga terdekat. Sungguh sangat menyedihkan. Sungguh sangat kehilangan jika ada kekasih yang kita cintai harus meninggal dunia. Saudaraku, sesungguhnya tidak ada seorang pun yang bisa menolak kalau waktunya sudah tiba. Waktunya Tuhan sudah tiba dan kita harus menghadap kepada Tuhan Sang Pencipta. Permisi tanya saudara, jika saudara adalah salah seorang yang merasa kehilangan itu, kehilangan orang yang dikasihi, apa reaksi saudara? Apa respon saudara, baik melalui perkataan maupun melalui perbuatan? Apa yang saudara lakukan? Apa yang saudara katakan? Apakah saudara marah-marah sama Tuhan? Lalu bertanya, kalau Tuhan Maha Kasih, kenapa Tuhan tidak menolong? Kalau Tuhan Maha Kuasa, kenapa Tuhan tidak menyembuhkan? Atau saudara berusaha bertanya, apa sih penyebabnya? Kenapa sih bisa meninggal dunia? Kenapa sih bisa kena sakit COVID yang berbahaya ini? Atau saudara sangat sedih sampai saudara tidak mau makan, tidak bisa tidur, hanya berdiam diri dan mengurung diri, tidak mau berbuat apa-apa. Atau saudara merasa menyesal sebab saudara belum sempat melakukan yang terbaik, belum melakukan yang maksimal untuk orang yang saudara kasihi itu, untuk orang yang sakit itu, atau untuk menyelamatkan mereka yang meninggal itu. Saudara belum melakukan semaksimal mungkin. Permisi tanya, apa reaksi saudara? Pada umumnya ada 5 reaksi yang terjadi pada pikiran dan perasaan seseorang yang kehilangan, khususnya kehilangan orang yang sangat dikasihi. Yang pertama adalah menyangkal. Pikirannya tidak bisa terima. Gak mungkin, kok bisa terjadi? Lalu hatinya menyangkal. Ini gak benar-benar terjadi, ini hanya mimpi. Tapi saudaraku, semakin disangkal, semakin membingungkan. Semakin disangkal, justru semakin sedih dan semakin merasa kehilangan. Yang kedua adalah kemarahan. Karena pikiran dan hati yang tidak bisa terima tadi, ada penyangkalan tadi, kemudian muncul kemarahan di dalam hati. Bisa marah kepada diri sendiri karena merasa dirinya belum maksimal melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan orang yang dikasihi. Bisa marah kepada orang lain karena orang lain dianggap menjadi penyebab sakit dan kematian ini. Bisa marah kepada keadaan, marah kepada kondisi, marah kepada rumah sakit, marah kepada pemerintah, marah kepada Tuhan bahkan. Kenapa Tuhan tidak menolong? Kenapa Tuhan tidak menyembuhkan? Kenapa Tuhan tidak menyelamatkan? Bukankah dia masih muda? Bukankah hidupnya harusnya lebih panjang? Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah negosiasi. Ini adalah respon dalam pikiran yang kemudian berkata, andaikan titik-titik. Andaikan saja kalau lebih cepat ke rumah sakit. Andaikan kalau di rumah ada oksigen bisa menolong. Andaikan kalau menjaga diri dengan makan banyak vitamin. Andaikan kalau dia menjaga protokol kesehatan dengan baik. Andaikan dia tidak pergi-pergi makan-makan dengan orang lain. Tidak kumpul-kumpul dengan orang lain. Andaikan rumah sakitnya lebih baik. Andaikan ada di Amerika. Andaikan ada ini. Andaikan ada itu. Andaikan Tuhan mau menolong. Andaikan A, andaikan B. Terus bergejolak di dalam pikiran. Ini proses negosiasi seperti ada di persimpangan jalan. Mau memilih mana jalan yang terbaik. Ini namanya proses
negosiasi. Yang keempat adalah depresi. Jika seseorang pada proses negosiasi itu tidak bisa menerima kenyataan, dia masih terus ada di dalam penyangkalan, di dalam kemarahan, negosiasi yang tidak berujung, tidak tahu harus mengambil jalan mana, dan itu bisa mengakibatkan frustrasi yang berat, jiwanya tertekan, dan lama-lama jadi depresi. Dan depresi yang tidak diselesaikan tapi berlarut-larut, kemudian bisa berbahaya menjadi penyakit mental. Yang kelima adalah menerima kenyataan. Nah, saudaraku, ini adalah respon yang terbaik dari proses negosiasi, kemudian menerima kenyataan, menerima fakta bahwa dirinya memang terbatas dan tidak sempurna, bahwa dirinya tidak bisa mengontrol segala sesuatu. Situasi dan keadaan bagaimanapun dia tidak bisa kontrol. Virus penyakit ini nggak bisa dikontrol. Bahkan kematian kalau datang, itu pun nggak bisa dikontrol dan nggak bisa ditolak. Ketika orang itu bisa menerima kenyataan bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah seizin Tuhan. Dikontrol oleh Tuhan. Bukan oleh manusia, bukan oleh siapapun, sehebat apapun, sepintar apapun, sekaya apapun. Maka orang itu telah memilih yang terbaik. Nah, inilah yang saya sebutkan dengan mendapatkan. Di dalam kehilangan, dia mendapatkan hikmat dari Tuhan. Mendapatkan yang terbaik untuk memilih, menerima kenyataan, mendapatkan kekuatan yang baru dan penghiburan yang baru dari Tuhan. Saudaraku, sekali lagi izinkan saya bertanya. Jika hari ini saudara adalah orang yang merasa kehilangan itu, apakah saudara sedang menyesal? Apakah saudara sedang menyangkal diri? Atau sedang marah-marah? Atau saudara ada di dalam proses negosiasi? Ingat saudara, jangan masuk ke dalam tahap depresi. Tapi masuklah ke dalam tahap menerima kenyataan. Menerima fakta. Itu adalah yang terbaik. Di dalam kehilangan, saudara mendapatkan. Mendapatkan apa? Itu yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Mari kita belajar bersama-sama dari firman Tuhan. Yang pertama, dalam kehilangan mendapatkan damai sejahtera. Mari kita baca firman Tuhan dalam Yohanes 16 ayat 33. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia, kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Saudara, ini adalah perkataan Tuhan Yesus. Perhatikan istilah, dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Ini artinya memang kenyataan. Dalam dunia yang berdosa ini, sejak dari kejatuhan Adam dan Hawa, manusia pertama, dunia kita penuh dengan penderitaan. Ada kesusahan, ada air mata, ada kecelakaan, ada badai, ada sakit penyakit yang menular, dan ada kematian. Semua ini adalah realitas hidup kita sehari-hari, yang kita lihat sehari-hari sampai hari ini. Itu sebabnya kehilangan itu adalah sebuah kenyataan hidup. Kehilangan itu adalah sebuah realitas hidup. Kita harus belajar menerima kenyataan ini. Dengan menerima kenyataan ini, kita akan terhindar dari depresi. Dan kita puji Tuhan, sebab di dalam kehilangan, ketika kehilangan, Tuhan Yesus di sini menawarkan damai sejahtera. Perhatikan perkataan Tuhan Yesus, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Jadi di dalam Tuhan Yesus ada damai sejahtera. Di dalam dunia ada kehilangan, di dalam Tuhan Yesus, kita mendapatkan damai sejahtera. Kalau kita bandingkan dengan Matius pasal 11 ayat 28, Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat. Sebab aku akan memberikan kamu kelegaan.
Saudara, ini damai sejahtera yang sejati. Damai sejahtera yang turun dari sorga, yang diberikan oleh Tuhan Yesus, yang sempurna adanya. Jadi di dalam kehilangan, kita mendapatkan damai sejahtera di dalam Yesus. Ada seorang teman yang abangnya di Indonesia juga meninggal dunia karena COVID ini. Saya ikut simpati dan ikut mendoakan, kemudian kita kontak dan dia menyaksikan. Dia bilang, ya di tengah-tengah kesedihan dan kehilangan, kami semua bersyukur. Sebab dengan kepulangan abang mereka ke rumah Tuhan, seluruh saudara-saudara mereka, seluruh keluarga, bahkan famili menjadi lebih dekat, lebih kompak. Setelah kejadian itu mereka lebih sering kumpul-kumpul, lebih sering berdoa bersama, belajar firman Tuhan bersama, dan lebih dikuatkan, lebih sehati, lebih giat mau melayani Tuhan. Dibandingkan dulu sebelum abangnya meninggal, mereka jarang ketemu, mereka jarang berdoa bersama, dan jarang, hampir tidak pernah melakukan persekutuan doa bersama. Tapi sekarang justru di tengah-tengah kehilangan, mereka mendapatkan anugerah baru dan berkat baru dari Tuhan. Jadi teman saya bilang, ya di tengah-tengah kesedihan dan kehilangan kami bersyukur, kami sekarang memuji Tuhan, sebab Tuhan memberikan kasih karunia yang baru dan berkat yang baru. Saudaraku, sebenarnya dari pihak abangnya tidak ada kehilangan. Sebab orang yang meninggal itu sudah mengenal Yesus Kristus dan dia justru mendapatkan. Dia mendapatkan sorga, mendapatkan rumah Bapa, mendapatkan sukacita dan kebahagiaan yang sejati. Nah, kitalah manusia yang ditinggalkan ini, temannya, saudaranya, familinya, kitalah yang merasa kehilangan. Kehilangan orang yang kita kasihi. Tapi di tengah-tengah kehilangan itu, Tuhan memberikan damai sejahteranya. Tuhan memberikan sukacita yang baru, pengharapan yang baru. Tuhan memberikan anugerah yang baru dan berkat yang baru. Sehingga seluruh keluarga mereka sampai hari ini jauh lebih kompak, jauh lebih akrab, lebih saling mengasihi, lebih saling menolong, lebih saling mendoakan, dan menguatkan satu dengan yang lain. Puji nama Tuhan. Sebab itu bagi saudara yang hari ini merasa kehilangan, yang belum bisa menerima kenyataan, yang masih menyangkal, yang masih marah-marah, yang masih negosiasi, cobalah bertenang diri di hadapan Tuhan. Cobalah berdoa, minta Tuhan Yesus melembutkan hati saudara, dan memberi saudara pikiran yang lebih jernih, yang bisa menerima kenyataan, realitas hidup ini. Dan Tuhan akan mencurahkan berkatnya yang baru, anugerahnya yang baru, damai sejahteranya yang baru. Tuhan Yesus berkata, di dalam dunia ini ada penganiayaan dan penderitaan. Tapi kuatkanlah hatimu, sebab di dalam aku ada damai sejahtera. Percayakah saudara? Maukah saudara meredakan hatimu dan melembutkan hatimu dan mengundang Tuhan Yesus sekali lagi mencurahkan damai sejahteranya ke dalam hatimu? Amin. Yang kedua, di dalam kehilangan mendapatkan simpati. Roma pasal 12 ayat 15 dan 16. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Saudaraku, perhatikan ayat 15b. Menangislah dengan orang yang menangis. Ini adalah sebuah perintah dari Tuhan supaya kita yang sudah percaya, orang-orang Kristen, kita menyatakan hati yang simpati kepada mereka yang kehilangan, mereka yang dalam kesedihan dan kesusahan. Istilah simpati berasal dari dua kata, sun, bersama-sama, dan pathos, artinya perasaan. Jadi simpati adalah memiliki perasaan yang sama.
perasaan yang sama dengan orang yang kehilangan, dengan orang yang sedih. Ketika orang sedih, kita ikut bersedih. Ketika dia menangis, kita ikut menangis. Ketika dia merasa kehilangan, kita ikut merasakan perasaan kehilangan itu. Itulah simpati. Nah, bagi saudara yang merasa kehilangan, ingatlah ada teman-teman seiman, saudara-saudara seiman yang memberikan simpati, yang menyatakan rasa kehilangan yang sama seperti saudara, rasa kesedihan yang sama dengan saudara. Ini yang saya katakan, di dalam kehilangan mendapatkan simpati. Teman-teman seiman, saudara-saudara seiman akan memberikan dukungan doa, akan memberikan firman Tuhan yang menguatkan, yang menghibur, akan ikut merasakan perasaan kesedihan saudara. Dan kalau ada bersama-sama dengan saudara, dia bisa mendampingi saudara, menangis bersama, bersedih bersama, kemudian dikuatkan bersama dan dihiburkan bersama-sama oleh Tuhan, oleh firman Tuhan. Itulah indahnya persekutuan dan persaudaraan di dalam Tuhan Yesus. Saling mengasihi, saling menguatkan, saling menghibur, dan saling mendukung satu dengan yang lain dalam sebuah keluarga Allah. Bandingkan istilah di ayat 16a, hendaklah kamu sehati sepikir bersama. Nah, ini menunjukkan kebersamaan, persekutuan, kesatuan di dalam Tuhan Yesus menjadi satu tubuh, yaitu tubuh Kristus yang sudah mati bagi kita di atas kayu salib dan bangkit kembali pada hari ketiga, menjamin hidup yang kekal bagi kita selama-lamanya. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata di 1 Korintus 12:26, jika ada satu anggota yang menderita, semuanya ikut menderita. Oh, sebuah persaudaraan dan persekutuan yang sangat akrab dan sangat indah. Jadi Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara sendirian. Tidak pernah membiarkan saudara sendirian bersedih, bersusah, dan merasa kehilangan. Tidak. Tapi Tuhan siapkan teman-teman seiman, saudara-saudara seiman di dalam Tuhan Yesus. Nah, bagi kita yang tidak mengalami kehilangan secara langsung, artinya bukan anggota keluarga langsung kita yang meninggal, kita gak merasa langsung kehilangan itu, seharusnya kita memberikan simpati kita kepada mereka yang di dalam kesusahan, kesedihan, dan kehilangan. Kita memberikan doa kita, memberikan penghiburan lewat firman Tuhan, ikut bersedih bersama, ikut kehilangan bersama, mendampingi mereka kalau ada di sekitar mereka, dan memberikan dukungan yang dibutuhkan. Simpati bisa diikuti dengan empati. Empati artinya ikut masuk di dalam kesusahan dan kehilangan mereka dan memberikan bantuan yang konkret, yang nyata, sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Saya sangat bersyukur dengan WA group yang ada bermacam-macam itu. Ada grup alumni, ada grup teman sekelas, ada grup teman-teman masa kecil, ada grup teman-teman sepelayanan, grup teman-teman yang kongko, yang suka ngobrol, teman-teman yang suka ngopi, dan berbagai grup-grup lainnya. Nah, melalui WA grup ini kita bisa saling membagi suka dan duka, dan bisa membagikan juga berita-berita yang menguatkan, yang menghibur, yang menolong, khususnya bagi mereka yang kehilangan. Pada masa-masa kehilangan, keluarga yang ditinggalkan bisa mendapatkan berkat, mendapatkan anugerah, mendapatkan bantuan secara moral, secara material, secara finansial, secara berbagai macam pertolongan konkret lainnya. Dan saya yakin ada banyak kesaksian yang bisa kita ceritakan ketika seseorang yang kehilangan mendapatkan bantuan yang nyata, mendapatkan penghiburan dan kekuatan yang nyata, mendapatkan firman Tuhan, mendapatkan doa yang terus mendukung dan mensupport secara fisik, mental, dan spiritual. Nah, semua ini adalah wujud nyata dari persaudaraan dan persekutuan yang indah dan akrab di dalam Tuhan Yesus.
Puji Tuhan untuk teknologi internet yang canggih ini. Dan puji Tuhan untuk saudara-saudara seiman yang memiliki cinta kasih Kristus untuk saling mengasihi, saling menguatkan, saling menghibur, saling membangun, saling mendoakan secara terus-menerus. Sebab itu saudaraku yang kekasih, mari kita memelihara spirit, semangat, dan wujud nyata dari saling memperhatikan ini, dari simpati dan empati, sesuai dengan persaudaraan dan persekutuan yang indah di dalam Tuhan Yesus. Namun, saudara, kita harus berhati-hati dalam hal ini. Kenapa demikian? Kenapa kita harus berhati-hati? Sebab dalam Roma 12 ayat 16b ada istilah, jangan anggap dirimu pandai. Dan ada istilah, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi. Nah, ini artinya ketika saudara menyatakan simpati dan empati, melakukan banyak perbuatan-perbuatan baik untuk menolong saudara seiman, ingat saudara, ada godaan dan cobaan iblis yang akan berbisik di telingamu, di hatimu, dan berkata, oh kamulah orang yang paling banyak menolong. Kamu adalah orang yang paling hebat. Kamu adalah orang yang paling pandai. Kamu adalah orang yang telah melakukan hal-hal yang besar. Hal-hal yang tinggi, perkara-perkara yang tinggi. Jadi kalau saudara tidak hati-hati, saudara bisa jatuh ke dalam keangkuhan. Dalam tinggi hati. Dan akibatnya adalah saudara bisa jadi cepat menghakimi orang lain. Atau cepat mengambil kesimpulan yang salah, kesimpulan yang keliru, khususnya terhadap mereka yang mendapatkan kesusahan dan kehilangan itu. Kita mulai bertanya, kenapa ya kok bisa dia kena? Bukankah dia pendeta? Pendeta kan harusnya dipelihara Tuhan. Bukankah dia majelis, aktivis? Bukankah dia rajin ke gereja? Kok bisa kena COVID? Kok bisa meninggal? Mati muda lagi. Nah, kita mulai mencari-cari penyebabnya. Kenapa bisa terjadi? Oh, jangan-jangan dia bersalah. Jangan-jangan dia berdosa. Jangan-jangan ini, jangan-jangan itu. Nah, hati-hati saudara. Ketika saudara mulai berpikir demikian, itu adalah sikap dan pemikiran yang salah. Atau secara tidak sadar, saudara bisa menjadi seperti investigator, penyelidik, yang mulai menyelidik dan bertanya, kenapa ya dia bisa kena COVID? Kenapa ya dia bisa masuk ICU? Kenapa ya bisa meninggal? Apakah dia itu tidak menjaga protokol kesehatan? Apakah dia sembarangan, suka keluar rumah, kumpul-kumpul dengan teman-teman dan makan-makan? Atau bergaul dengan orang-orang yang tak dikenal? Atau gara-gara A, gara-gara B? Nah, kita mulai memiliki sikap dan pemikiran yang salah. Hati-hatilah saudara, jangan saudara merasa diri lebih pintar, lebih suci, lebih hebat, lebih benar dari orang lain. Orang lain itu lebih bodoh, lebih banyak salahnya, lebih banyak dosanya. Hati-hati dengan sikap sedemikian. Jangan mencari kesalahan orang lain atau kesalahan sesuatu. Jangan pula ingin menggurui atau mengoreksi orang lain dengan kepintaran otak sendiri. Jangan seperti itu. Semua sikap dan pemikiran dan reaksi seperti itu ibarat orang-orang Farisi, ahli Taurat, dan pemuka agama di zaman Tuhan Yesus yang ditegur oleh Tuhan Yesus sebagai orang yang munafik, yang sok suci, yang sok benar. Jangan saudara seperti itu. Tetapi saudaraku, marilah dengan pertolongan dari Tuhan, dengan kekuatan dari Tuhan, bukan kepandaian kita. Dengan kerendahan hati, bukan dengan kesombongan. Kita sungguh-sungguh menyatakan simpati kita, empati kita kepada mereka yang merasa kehilangan, yang sedang sedih dan susah, tanpa komentar A atau komentar B, tanpa menjadi orang yang menggurui A atau menggurui B, tetapi sungguh-sungguh dengan hati yang tulus, yang tanpa pamrih, mengasihi, menguatkan, menghibur, mendoakan, dan memberi bantuan sesuai dengan apa yang dibutuhkannya.
melalui perkataan, perbuatan, dan kehadiran kita. Kita sungguh-sungguh membawa sukacita sorga, damai sejahtera sorga dari Tuhan Yesus yang sudah kita terima. Dan membawa penghiburan dan kekuatan yang sempurna dari Roh Kudus. Sehingga kita sungguh menjadi berkat yang nyata bagi mereka yang kehilangan. Dan nama Bapa di sorga dipermuliakan. Sebagai langkah konkret saudara, mulailah saudara mendoakan orang itu. Lalu bagikanlah firman Tuhan yang menguatkan dan menghibur. Dan cari kesempatan yang tepat untuk menanyakan kepada dia apa yang bisa saudara lakukan secara konkret untuk membantu meringankan beban dia dan kesusahan dia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk firman Tuhan yang mengajar kami sebagai orang yang percaya untuk ikut simpati dan empati kepada saudara-saudara kami yang mendapatkan kesusahan dan merasakan kehilangan. Pakai kami menjadi alat yang membawa berkat Tuhan secara nyata bagi mereka, ya Tuhan. Berikan kami rendah hati, berikan kami ketulusan, berikan kami hati yang mengasihi dan mensupport dengan sungguh-sungguh sesuai dengan cinta kasih Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang merasa kehilangan, ya Tuhan, kami ingin berdoa supaya Tuhan mencurahkan damai sejahtera dari sorga, mencurahkan sukacita dari sorga, memberikan penghiburan dan kekuatan yang sempurna melalui Roh Kudus, agar mereka bisa menerima kenyataan, realitas, bahwa di dunia ini memang ada kesusahan, memang ada kematian, memang ada kehilangan, namun di dalam Tuhan Yesus ada damai sejahtera. Di dalam Tuhan Yesus ada persekutuan yang indah dengan saudara-saudara seiman. Biarlah firman Tuhan sekali lagi menguatkan dan menghibur setiap pribadi kami. Khususnya di masa-masa yang sulit dan menyedihkan ini, ya Tuhan. Dan secara khusus di Indonesia ketika COVID-19 masih mengganas, ya Tuhan, kasihanilah. Terima kasih Tuhan, Kau sudah dengar doa kami. Sebab kami berdoa di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Satu-satunya pengantara kami kepada Bapa, satu-satunya juru selamat kami, penolong kami, dokter segala dokter, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, Raja segala Raja yang hidup selama-lamanya. Amin.